Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu seluruh peserta kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini. Tibalah masanya kita masuk kepada acara yang inti pada pagi hari ini, yaitu mari kita dengarkan uraian ayat suci Al-Quran sesuai dengan metode Al-Hasani, yang mana pada pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz Rizal dan akan didampingi oleh Ibu Yuni Satria. Baiklah, terlebih dahulu kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah semakin membaik Bu Kedimar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan Ustadz semakin membaik. Amin, sehingga dapat amin ya Allah ya Rabbal kita Alamin. bersama setiap harinya. Dan juga Umi, semoga sehat selalu ya Amin, Ustadz. amin. Ibu Yuni, gimana kabar? Sehat, cerah banget Ibu. Alhamdulillah sehat. Insya Allah ini sepertinya apa nih udah siap ini untuk Oh, udah. menguraikan ayat. Insya Allah berkat doa. Ya, baiklah. Terlebih dulu Ibu Kedimar bacakan pantun ini. Buah alpukat dan buah rambutan dibeli dari pasar Kemiri. Kepada Ustadz dipersilakan yang akan diikuti oleh Ibu Yurni. Silakan Ustadz. Syukur Bu Kedimar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'al Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang sangat cerah ini, pagi yang damai ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Allah berikan kita nikmat beragama Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Alhamdulillah. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Perintah salat, perintah puasa, perintah menyisihkan sebagian harta, mudah bagi kita. Dan mudah juga bagi kita untuk menghindar dari larang-larangannya. Mudah bagi kita untuk tidak berjudi, mudah bagi kita untuk tidak mabuk, dan sebagainya, perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Lalu pagi ini Allah berikan kita nikmat sehat badan, alhamdulillah. Dengan nikmat sehat badan ini kita mudah laksanakan kegiatan kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Nikmat panjang umur ini modal bagi kita untuk memperbanyak bekal bagi kita menghadap Allah nantinya. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada yang lain, yaitu nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Dan nikmat ini hanya kepada orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan. Alhamdulillah kita terpilih untuk selalu bersama Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita
kepada kondisi yang terang benderang, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita berharap kalau nanti dia Malaysia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengaku kita sebagai umatnya. Dan kita berdoa kepada Allah, di surga nanti kita bertetangga dengan Rasulullah. Nah, apa modal kita? Apa hujah kita? Hujah kita hanya satu, yaitu kita mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Bu Yurni Satria. Assalamualaikum Bu Yurni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ceria sekali Bu Yurni kayaknya pagi ini. semuanya ceria, Bu ya. Semuanya ceria, Bu ya. Amin ya Allah. Bu Yurni ini usia berapa Bu Yurni? 2 bulan lagi 77. Alhamdulillah. Tapi setiap saya melihat Masih Bu muda, Bu Yurni ya. itu, iya, seperti melihat umur 40 Bu Yurni ini. Semangat beliau luar biasa. Alhamdulillah. Tinggal di mana Bu Yurni ini? Di Jakarta, di Cipete, Bu ya. Cipete. Tapi Ya. sekarang masih aktif Bu Yurni ya? Kadang-kadang saja, Bu ya, bantu-bantu. Enggak, dia apa ya? Di lembaga sosial ada. Ya, di Yayasan Kanker Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat Bu Yurni bisa Ya, memberikan amin. ilmu dan tenaganya kepada umat ya. Kemudian Amin. dan di Al-Quran juga istiqomah Bu Yurni ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Oke, kalau gitu udah siap ya Bu Yurni ya? Insya Allah. Oh, sangat siap ya Bu Yurni. Oh ya, Bu Yurni siapa yang bawanya ke Alsani dulu? Alhamdulillah pertama kali itu dikirimkan link oleh Ibu Reni Dahniar. Nah, kemudian saya diinfo oleh adinda saya nih, Pak Zuhar sama Bu Elvia. Itu mengatakan bahwa Uni nanti ada online karena saya tidak bisa offline Bu ya, karena nggak bisa di rumah. Lalu saya naik di tengah jalan di busnya Pak Iwan. Tengah jalan ya. Jadi kalau orang turun tengah jalan, saya naik tengah jalan, Pak Iwan. Terima kasih. Kalau dengan Pak Joni Dharmajaya naik tengah jalan juga. Tapi semangat luar biasa kok. Tidak nggak ada halangan ya Bu Yurni ya? Insya Allah nggak ada halangan. Nah, bagaimana Bu Yurni ngejar ketinggalan kemarin itu yang sudah pelajari sebelumnya? Saya kan kirimi buku tuh Bu ya. Jadi saya pelajari itu. Saya baca buku itu, saya pelajari buku itu. Untuk video juga ya? Ya, ada video. Nah, begitulah ya. Oke, berarti udah siap sekali sekarang ya. Insya Allah. Begitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Yurni. Silakan Bu Yurni. Terima kasih Bu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada kebaikan ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Yang terhormat Buya Hasrizal Al-Hasani, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah pada pagi ini. Pertama-tama sekali lagi marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat.
yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu sehingga kita dapat bertemu pada kajian ba'da subuh pagi ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ahlul Bait dan para sahabat beliau yang telah membawa kita dari kegelapan menjadi kehidupan yang terang benderang, dan doa kita panjatkan pula kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi guru-guru kita, wabil khusus Buya Hasrizal Al-Hasani beserta keluarga, penemu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, serta bagi orang tua kita yang telah mengantarkan kita, mendidik kita sehingga sampai pada kondisi kita saat ini, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasa syukur dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Buya Hasrizal dan para guru pembimbing yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama di kelas kami D5 untuk Ibu Evi, Mai Selma, dan Bu Ira yang dengan penuh kesabaran mengajarkan, mengurai, dan memahami ayat-ayat Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani ini, sehingga saya berani tampil mendampingi Buya pagi yang berbahagia ini walaupun ilmu belum seberapa. Terima kasih juga pada teman-teman kelas D5 yang selalu memberi semangat dan menjadi motivator bagi saya pribadi untuk terus belajar, dan belajar. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa merealisasikan moto Al-Hasani, membaca Al-Quran seperti membaca Quran, insya Allah. Baiklah, saya akan mengurai surat An-Nisa ayat 134 dan mohon izin share screen. Ya. Sudah bisa dilihat? Sudah. Oke. Baik, saya akan bacakan surat An-Nisa ayat 134 ini terlebih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu sawabat dunya fa'indallahi sawabud dunya fa'indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Sadaqallahul azim. Ayat 134 ini dipenggal menjadi 14 penggalan dan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 9, dan bagian kedua, penggalan 10 sampai 14. Penggalan pertama adalah man, penggalan kedua kana, penggalan ketiga yuridu, penggalan keempat sawabat dunya, penggalan kelima fa, penggalan keenam indallahi, penggalan ketujuh sawabud dunya, penggalan ke-8 wa, penggalan ke-9 al-akhirati, penggalan ke-10 wa, penggalan ke-11 kana, penggalan ke-12 Allahu, penggalan ke-13 sami'an, penggalan ke-14 basiran. Penggalan pertama man, bentuknya adalah huruf bermakna atau sekaligus juga sebagai huruf syarat.
artinya adalah barang siapa. Penggalan kedua, kana, bentuknya KKL, ini singkatan dari kata kerja lampau. Cirinya ada harakat fathah di akhir kata. Sekaligus menentukan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar katanya kana, ini berasal dari kawana. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2, yang menjelaskan bahwa dalam akar kata, apabila ada huruf waw dan ya di tengah akar kata, maka dia akan berubah menjadi alif. Jadi kawana itu dibaca kana. Polanya adalah fa'ala, artinya di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386 yang kita cari adalah kana, artinya adalah dia adalah. Penggalan ketiga, yuridu. Bentuknya adalah KKSAD, singkatan dari kata kerja sedang atau yang akan datang. Cirinya diawali oleh yu dan huruf terakhir berharakat dhammah, sekaligus menentukan bahwa pelakunya di sini adalah huwa. Akar katanya wada, ini berasal dari rawada. Ini juga berlaku kaidah 1 huruf sia untuk poin 5 dan poin 2. Ini menjelaskan, kaidah ini menjelaskan di dalam KKSAD poin 5 menjelaskan di dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Jadi rawada ini. Dan untuk berubah menjadi rada berlaku kaidah 1 huruf sia, yaitu apabila huruf waw dan ya di tengah akar kata maka dia akan berubah menjadi alif. Polanya adalah af'ala dengan ciri dhammah, kasrah, sukun. Arti yang kita cari di dalam kamus adalah arada karena polanya adalah af'ala. Ini di Kamus Mahmud Yunus halaman 149, artinya adalah dia akan atau sedang menginginkan. Nah, penggalan keempat, sawabat dunya. Bentuknya adalah kata benda majmuk yang terdiri dari 2 kata benda. Ciri dari kata benda majmuk ini adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata benda kedua diawali dengan alif lam. Bentuk dari kata benda pertama adalah KBKK. Ini singkatan dari kata benda yang berasal dari kata kerja. Pada posisi objek, tunggal. Ciri objeknya adalah fathah tain di akhir kata. Tapi fathah tain atau tanwin ini akan hilang 1 tanwinnya karena ada alif lam sesudahnya. Akar katanya adalah saba, ini berasal dari sawaba. Sekali lagi ini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Jadi apabila di tengah akar kata ada waw dan ya, maka dia akan berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 83 artinya adalah pahala. Jadi sawaba atau sawabun itu artinya adalah pahala. Kata benda kedua bentuknya adalah KBKK, juga pada posisi objek tunggal. Cirinya ada alif lam di awal kata. Ciri objeknya adalah fathah di akhir. Karena ada alif lam tanwin, tadi tanwinnya juga hilang. Akar katanya dana, ini berasal dari danaya. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'la. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 130, artinya adalah dunia. Jadi kata benda majmuk sawabat dunia artinya adalah pahala dunia. Nah, dari penggalan 1 sampai 4 itu kita sebut sebagai kalimat syarat. Penggalan kelima adalah fa, bentuknya huruf bermakna sekaligus menjadi huruf jawab syarat. Artinya adalah maka. Penggalan keenam, indallahi. Ini juga bentuknya adalah KBM atau kata benda majmuk. Cirinya terdiri dari inda dan Allah. Allah ini berharakat
kasrah di akhir kata. Ini salah satu ciri dari kata benda majmuk. Inda merupakan kata benda murni. Pola kata bendanya adalah fi'lun, dan arti kata benda inda ini di Kamus Munawir halaman 977 artinya di dekat atau di sisi. Allah artinya adalah Allah. Jadi arti dari kata majmuk, kata benda majmuk indallahi itu adalah di sisi Allah. Penggalan ke-7, sawabud dunya. Ini juga merupakan kata majmuk yang terdiri dari dua kata benda. Cirinya adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, dan kata benda kedua diawali oleh alif lam. Bentuk kata benda pertama ini KBKK seperti tadi, kata benda yang berasal dari kata kerja. Tapi di sini posisinya sebagai subjek tunggal. Jadi subjeknya adalah berharakat domah. Domah tain di akhir kata, tetapi tanwinnya ini hilang karena ada alif lam. Jadi menjadi sawabu. Akar katanya saba ini berasal dari sawaba. Sekali lagi di sini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Apabila di tengah akar kata ada waw dan ya, maka dia akan berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala dan pola kata bendanya fa'alun. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 83 artinya adalah pahala. Kata benda kedua bentuknya KBKK, kata benda yang berasal dari kata kerja. Di sini posisinya sebagai subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal dan akar katanya adalah dana, berasal dari danaya. Pola kata kerjanya fa'ala dan pola kata bendanya fu'la. Arti di Kamus Mahmud Yunus halaman 130 artinya adalah dunia. Jadi kata benda majmuk sawabud dunia ini artinya adalah pahala dunia. Penggalan berikutnya wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan berikutnya penggalan 9 al-akhirah ini juga dalam bentuk kata benda kata kerja atau KBKK. Posisinya adalah sebagai subjek tunggal. Diawali dengan alif lam dan ta marbutah di belakang. Di akhir kata. Asalnya akhiratin. Karena diawali alif lam maka tanwinnya hilang. Sehingga menjadi akhirati. Akar katanya akhara. Pola kata kerjanya fa'ala dan pola kata bendanya akhilatun. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 36 artinya adalah akhirat. Jadi kalau kita lihat dari penggalan 6 sampai dengan 9 itu adalah kalimat jawab syarat. Arti dari penggalan 1 sampai penggalan 9 ini, bagian 1 adalah barang siapa dia adalah yang menginginkan pahala dunia, maka di sisi Allah pahala dunia dan akhirat. Penggalan berikutnya, penggalan ke-10, wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-11, kana, bentuknya KKL, kata kerja lampau, cirinya harakat di akhir kata fathah. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar katanya kana ini berasal dari kawana. Sekali lagi di sini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Jadi, apabila di tengah akar kata ada waw dan ya maka dia akan berubah menjadi alif. Polanya adalah fa'ala. Arti kata yang dicari di kamus kana. Ketemu di Kamus Mahmud Yunus halaman 386 artinya dia adalah. Penggalan berikutnya, penggalan 12, Allahu. Di sini Allah merupakan subjek dari kana. Ya, karena harakat huruf akhir dari Allah ini adalah dhamma. Jadi dia merupakan subjek dari kana. Penggalan ke-13 itu adalah sami'an. Bentuknya merupakan kata benda superlatif. Ya, ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya
antara huruf kedua dan ketiga akar kata ada ya sukun, jadi panjang, dan fathah tain di akhir kata. Akar katanya sami'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 179 artinya maha mendengar. Penggalan yang terakhir basiron. Ciri ini merupakan kata benda superlatif. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya antara huruf kedua dan ketiga akar kata ada ya sukun dan fathah tain atau tanwin di akhir kata. Akar katanya basura, pola kata kerjanya fa'ala, dan pola kata bendanya fa'ilun. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 66 artinya adalah maha melihat. Nah, arti dari penggalan 10 sampai 14 atau bagian 2 ini adalah dan Allah maha mendengar, maha melihat. Arti keseluruhan dari ayat 134 ini, barang siapa dia adalah yang menginginkan pahala dunia, maka di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah maha mendengar, maha melihat. Bapak Ibu, alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala kebenaran semata-mata dari Allah dan segala kesalahan datang dari saya. Saya tutup dengan pantun juga nih karena Bu Gadimar tadi buka dengan pantun. Berbagai buah bisa disayat, dibelah dulu baru dimakan. Selesai sudah saya mengurai ayat, bila salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mumtaz, Bu. Yuni Satria. Alhamdulillah, dia berkat Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Yurni? Long lah Bu ya. Ya, lengkap ya. Biasalah kita semua sedang belajar ya. Tapi semangatnya luar biasa Bu Yurni ini. Gak ada masalah ya Bu Yurni ya? Nggak ada masalah sampai saat ini. Mudah-mudahan jangan ada masalah ya. Ya. Bu Yurni sekarang sehari-hari itu berapa ayat Bu Yurni yang bahas itu? Satu harinya. Saya minimal saya mengurai 1 ayat. Ayat ya. Surat Ya. apa itu Bu Yurni? Saya upayakan Al-Baqarah sama surat Yunus. Kadang-kadang Al-Kahfi. Jadi Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bu Yurni ya. Iya. Bu Yurni ya sampai akhir ayat Bu Yurni ya. Iya Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Bu Yurni ya. Ya, sama-sama Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi yang sudah diuraikan Ibu Yurni. Saya nambah dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yuridu sawabat dunya. Nah, mangkana barang siapa kana yuridu dia adalah menginginkan sawabat dunya, pahala dunia. Ya, pokoknya dia ingin bekerja, beramal untuk dunia. Maka Allah katakan, fa indallahi, maka di sisi Allah ada sawabat dunia wal akhirat, ada pahala dunia dan akhirat. Tentu kita lebih menginginkan ada dunia dan akhirat. Ya kata orang pepatahnya itu ditanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau tanam rumput, padi nggak mungkin tumbuh. Kalau kita ikhlas karena Allah, insya Allah kalau kita kena akhirat, dunia ikut. Tapi kalau kita cari dunia, akhirat nggak ke bawah. Jadi, mangkana yuridu sawabat dunia, fa indallahi sawabud dunia wal akhirat. Nah, siapa mencari pahala di dunia, maka insya Allah ada pahala dunia dan akhirat. Wa kanallahu, dan Allah sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Jadi Allah tahu apa yang kita kerjakan, Allah tahu apa yang kita niatkan, jadi semuanya Allah tahu. Jadi tidak ada yang satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Jadi kita betul-betul beribadah, beramal semata-mata mencari ridha Allah. Syukran Bu Yurni Satria, yang namanya kita sedang belajar ya. Ada hal-hal mungkin yang salah, saya juga merasa, oh
ada yang beda pendapat, dan semacam itu tidak mengurangin pemahaman kita tentang Quran, tapi secara makna insya Allah semuanya sama. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau ada yang salah, sekali lagi, karena kami sedang belajar, kalau benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada Ibu Gadimar sebagai moderator kami kembalikan. Silakan Bu Gadimar. Terima kasih Ustadz. Ibu Gadimar balas ini pantunnya Ibu Yurni ini. Dari Medan ke Tanah Deli, jangan lupa naik bis patas. Diucapkan selamat kepada Ibu Yurni yang telah mengurai ayat dengan muntas. Amin ya Pak.